Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Oh ya adik-adik, sebelum mulai materi, bagi yang belum subscribe, mohon klik subscribe dan like-nya ya. Dan jangan lupa, di akhir video ini kalian beri komentar untuk perbaikan channel Mbak Imut, oke? So, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian yang lain ya. Semoga kalian makin suka belajar bareng Mbak Imut. Terima kasih. Yuk kita simak materi berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas materi substansi genetika. Apa itu substansi genetika? Kalian ingat? Nah, ini gambar dari sel ya, sebagai unit terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, di dalam sel mengandung bagian yang kita sebut dengan nukleus atau inti sel. Dalam inti sel mengandung kromosom. Dan kromosom jika diuraikan tersusun atas dua untai rantai DNA yang terpilin yang di dalamnya terdapat gen. Gen adalah sekuens DNA yang dapat diekspresikan menjadi polipeptida atau molekul RNA. Ingat ya adik-adik, kalau gen itu udah pasti DNA, tapi kalau DNA belum tentu gen, karena tidak semua bagian dari DNA adalah gen. Sekarang kita bahas tentang kromosom dulu ya. Kromosom mengandung faktor pengendali keturunan atau gen. Panjang kromosom kita lihat antara 0,2 sampai 50 mikron. Dan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Nah, lihat gambarnya, jika kita urutkan untai DNA double helix, dia membungkus protein atau kita sebut dengan histon dan membentuk nukleosom. Coils atau gulungan nukleosom bersama-sama membentuk kromatin. Lingkaran dan gulungan kromatin bersama-sama membentuk supercoils. Nah, supercoils bergabung bersama-sama membentuk kromosom. Oke, berikutnya struktur kromosom. Kromosom memiliki bagian-bagian seperti gambar berikut ini. Nah, jika kita bagi dua seperti ini, artinya kromosom disusun oleh dua buah kromatid yang ditunjukkan oleh nomor 1. Jadi, nomor 1 adalah kromatid, yaitu salah satu dari dua bagian identik kromosom yang terbentuk setelah fase S interfase pada pembelahan sel. Nomor 2 adalah sentromer, tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus yang merupakan kontriksi primer atau lekukan primer. Nomor 3, ini lengan pendek dari kromosom. Nomor 4, lengan panjang dari kromosom. Berikutnya, ada beberapa bentuk-bentuk kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom kita bedakan menjadi yang pertama adalah metasentrik jika sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom sehingga semua lengan kromosom sama panjangnya. Yang kedua, submetasentrik jika sentromernya agak ke tengah dari lengan kromosom. Nomor 3 ini adalah akrosentrik jika sentromernya agak ke ujung dari lengan kromosom sehingga dua lengan kromosom sangat pendek dan dua lengan kromosom lainnya sangat panjang. Yang keempat adalah telosentrik jika sentromernya berada di ujung lengan dari kromosom. Oke, jelas ya tentang bentuk-bentuk kromosom. Berikutnya, macam-macam kromosom. Kalian perhatikan gambar dari kromosom manusia berikut ini. Nah,
Ingat, jumlah kromosom manusia adalah 46 buah atau 23 pasang. Setiap nomor kromosom selalu berpasangan. Anda lihat sendiri gambarnya ya, atau kita sebut diploid. Nah, dari 23 pasang tersebut, ada yang menentukan kromosom penentu sifat sel-sel tubuh, ada yang menentukan jenis kelamin. Set kromosom nomor 1 sampai 22 merupakan kromosom autosom atau kromosom penentu sifat tubuh. Set kromosom nomor 23, nah ini merupakan kromosom gonosom atau kromosom penentu jenis kelamin. Jumlahnya sepasang. Karena nomor 23 adalah XX, maka berarti ini adalah kromosom seorang wanita. Ini lambangnya ya. Susunan kromosom suatu individu pada suatu spesies kita sebut dengan kariotip. Kariotip individu diploid ditulis sesuai dengan total kromosom atau total pasangan kromosom. Kariotip wanita kita tuliskan 44A XX. A atau autosom ya, itu artinya kalau hanya satu, jadi kita tuliskan 44A atau 44 buah autosom plus 2 XX sama dengan 46 buah. Atau kita tuliskan 22AA plus XX. Kalau AA berarti sepasang autosom, maka ditulis 22AA artinya 22 pasang autosom ditambah 2XX sama dengan 46 buah. Untuk sel gamet jumlahnya setengah dari jumlah total kromosom individu atau N haploid. Jadi ovum setengah dari 46 yaitu 22A plus X. Ya, atau 23 buah. Perhatikan gambar berikut. Set kromosom nomor 1 sampai 22 merupakan kromosom autosom. Set kromosom nomor 23 merupakan kromosom gonosom. Ya. Karena nomor 23 adalah XY, maka berarti ini adalah kromosom seorang laki-laki. Ini lambangnya ya. Kariotip laki-laki 44A XY atau 22AA plus XY. Untuk sel gamet jantan jumlahnya setengah dari jumlah total kromosom individu. Jadi spermatozoa setengah dari 46. Jadi 22A plus X sama dengan 23 buah atau 22A plus Y sama dengan 23 buah juga. Berikut kromosom homolog. Set kromosom ada yang homolog, ada yang non-homolog. Kromosom dikatakan homolog syaratnya harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah yang pertama bentuknya sama, 2. Ukurannya sama. Yang ketiga, komposisi gen penyusunnya sama. Contoh, perhatikan kromosom autosom nomor 7 pada manusia. Nah, ini gambar modelnya yang satunya ya, ada garis gerak terangnya. Kalau kita lihat posisi dari sentromernya, maka bentuknya adalah submetasentrik. Dan dia termasuk kromosom homolog. Mengapa? Karena ukuran kedua kromosom sama dan dari urutan garis gelap terang yang ada di kromosom menunjukkan komposisi gen penyusunnya juga sama. Maka kromosom nomor 7 adalah kromosom homolog. Berikutnya contoh kromosom nomor 23. Jika dilihat dari posisi sentromernya, kita lihat yang satunya X. Ya, di sini letak sentromernya, kemudian yang Y. Maka kromosom X bentuknya submetasentrik, Y akrosentrik. Dan termasuk kromosom non-homolog. Mengapa? Karena jika dilihat dari ukuran kedua kromosom tersebut tidak sama. Kromosom X sangat besar dan kromosom Y sangat kecil. Dengan demikian, komposisi gen penyusunnya juga berbeda. Maka kromosom nomor 23 adalah non-homolog. Oke, berikut
Ini adalah gambar model DNA 3 dimensi. Kalian pasti pernah mendengar istilah DNA, bukan? Sama nggak ya DNA dengan ADN? Oke, biar jelas Mbak Imut kasih tahu nih. DNA itu kalau kita tuliskan kepanjangan dari deoksiribonucleic acid. Ini dalam bahasa Inggris. Sementara ADN, nah, itu adalah kepanjangan dari asam deoksiribonukleat. Nah, berarti sama aja ya istilah DNA dengan ADN. DNA adalah biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme. DNA adalah unit fungsional penyimpan kode gen atau genom yang terdapat dalam nukleus. DNA memiliki 2 golongan basa ya. Kalian lihat gambarnya di sini. Ada golongan basa purin, kita lihat ada simbol A, ada simbol G. Jadi golongan basa purin memiliki basa nitrogen adenin atau disingkat A, guanin yang disingkat dengan G. Berikutnya yang kedua, golongan basa pirimidin. Kita lihat di situ ada simbol T besar, ada simbol C besar. Golongan basa pirimidin memiliki basa nitrogen timin atau disingkat T dan sitosin yang disingkat C atau S. Basa nitrogen memiliki pasangan sehingga dapat terbentuk heliks ganda dengan membentuk, di sini ada ikatan hidrogen. Kalian lihat ya, ikatan hidrogennya. Nah, mudah terikat dan juga mudah terlepas. Ikatan basa adenin berpasangan dengan timin dengan ikatan hidrogen rangkap 2. Sementara ikatan basa sitosin dengan guanin, kalian lihat di situ ikatan basanya, ikatan hidrogennya rangkap 3 ya. Jadi ikatan basa G dengan C adalah rangkap 3. Mana yang lebih kuat? Pasti G dengan C ya dibandingkan A dengan T. Masih ingat siapa nama ilmuwan penemu struktur molekul DNA yang bertugas sebagai pembawa materi genetik? Siapa ya? Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah James Dewey Watson. Siapa lagi? Nah, ternyata dia tidak sendiri tapi berdua ya, ada Francis Crick. Mereka berdualah yang menemukan struktur molekul DNA, maka setiap kali orang melihat struktur molekul DNA, pasti akan menyebutkan nama siapa? Watson and Crick. Oke. Struktur DNA menurut Watson-Crick adalah berupa heliks ganda antiparalel atau double helix antiparalel, yang berarti pita DNA yang terdiri dari rantai ganda asimetris dengan ujung, kita lihat ujungnya ada ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen yang berlawanan sejajar. Jadi ada yang arahnya ke bawah, ada yang ke atas nih. Nah, kita lihat ujung 5 aksen. Nah, ini memiliki gugus fosfat terminus. Sedangkan ujung 3 aksen memiliki gugus hidroksi atau OH ya, terminus juga. Nah, DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut dengan apa yang Mbak Imut lingkari ini? Nukleotida ya. Karena di situ terdiri dari beberapa nukleotida, banyak nukleotida, maka kita sebut dengan rantai polinukleotida. Sekarang kita lihat satu nukleotida. Nah, ini ternyata disusun oleh satu fosfat, satu molekul gula pentosa ya, dan salah satu basa nitrogen, bisa guanin, adenin, timin atau sitosin. Sementara nukleosida adalah nukleotida tanpa fosfat. Jadi hanya ikatan antara gula dengan basa nitrogen. Berikutnya, 2 gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan apa nih? Ikatan fosfodiester ya.
antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Jelas ya? Oke, lanjut. RNA. Ini kepanjangan dari ribonucleic acid. Ini dalam bahasa Inggris, sementara ARN, nah ARN, asam ribonukleat. Ini dalam bahasa Indonesia. Jadi bebas Anda mau menyebutkan RNA atau ARN, sama saja. Asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode gen atau ekspresi gen. Kita lihat strukturnya. Struktur RNA adalah berupa, sama nggak dengan DNA? Tidak ya. Jadi rantainya ternyata tunggal dan pendek. RNA tersusun atas ribonukleotida, namun tetap disebut polinukleotida. Seperti DNA, RNA juga dirakit sebagai rantai nukleotida. Tetapi tidak seperti DNA, RNA lebih sering ditemukan sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri. Kita lihat ada beberapa macam RNA. Yang pertama mRNA atau dRNA. Merupakan RNA terpanjang yang bentuknya pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah rantai apa? Rantai kodon ya. Karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom ya. mRNA menyampaikan informasi genetik menggunakan huruf G, ya lambangnya G, U, A, dan C. Untuk menunjukkan basa nitrogen guanin, urasil, adenin, dan sitosin yang mengarahkan sintesis protein spesifik ya. Bentuknya berupa rantai basa tunggal lurus dengan kerangka fosfat dan gula ribosa. Molekul ini dihasilkan dari proses transkripsi di dalam nukleus oleh enzim apa? Oke, oleh enzim RNA polimerase ya. Berikutnya, ini gambar dari ribosomal RNA atau rRNA. Merupakan RNA dengan jumlah terbanyak, hampir 80% dari seluruh jumlah RNA. Struktur dari rRNA itu berupa pita tunggal ya, yang tidak bercabang atau fleksibel. rRNA mempunyai fungsi menyusun ribosom subunit kecil dengan subunit besar. Ya. Selain itu dia juga membantu dalam proses sintesis protein, yaitu menghubungkan asam amino 1 dengan asam amino lainnya dengan cara membentuk ikatan peptida ya menjadi protein. Berikutnya, yang ketiga adalah transfer RNA atau tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek berupa untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri. Ini bentuknya seperti daun semanggi ya. Sama seperti DNA, kalian lihat di situ ada ujung 3 aksen dan ujung 5 aksen. Perhatikan jika diurutkan, dia hanya rantai tunggal nih. Arahnya kalian lihat dari sini, dari ujung 3 ke bawah. Oke. Kemudian naik. Nah, akhirnya kelihatan ya, ini ujung 5 aksen. Pada ujung 3 aksen terdapat rangkaian basa ACC yang merupakan penerima asam amino atau akseptor stem. Nah, dan di simpul yang berlawanan merupakan simpul dari antikodon untuk membaca kodon mRNA ya. Bagian tRNA yang terdapat yang dapat berhubungan dengan kodon, kita lihat di sini kodon yang dibawa oleh mRNA. Ini mRNA. Bagian itu kita sebut dengan antikodon. tRNA berfungsi membawa asam amino dan kemudian mencocokkannya dengan kodon yang ada di mRNA. Enzim yang memasangkan asam amino dan menggabungkannya secara kovalen dengan tRNA di sisi pengikatan asam amino pada ujung 3 OH adalah
enzim? Ya, adalah enzim aminoasil tRNA sintetase. Nah, berikutnya ini adalah model tRNA dalam proses translasi. Jadi, tRNA berfungsi menginterpretasikan atau menerjemahkan pesan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Nah, pada eukariotik ada 3 tipe RNA yang terlibat berarti ya dalam sintesis protein. Kita simpulkan. Yang pertama, transkripsi RNA-R atau rRNA. Ini berlangsung di nukleolus atau anak inti. Enzim yang berperan adalah enzim RNA polimerase 1. Hasilnya rRNA. Yang kedua, transkripsi RNAD atau mRNA berlangsung di nukleoplasma. Enzim yang berperan adalah RNA polimerase 2. Hasilnya mRNA. Yang ketiga, transkripsi RNAT atau tRNA berlangsung di nukleoplasma. Dan enzim yang berperan adalah enzim RNA polimerase 3. Hasilnya tRNA. Berikut perbedaan DNA dan RNA. Ya, antara lain terdapat beberapa perbedaan penting antara DNA dengan RNA. Perbedaan pertama kita lihat letaknya pada gambar ini. DNA kita jumpai, perhatikan di sini gambarnya. Ya, itu gambarnya DNA, tulisan DNA. Nah, ini DNA-nya berada dalam nukleus ya. Nah, sementara RNA kita lihat ada yang di dalam nukleus, ada yang di luar nih. Ya, jadi RNA untuk pre-mRNA itu berada dalam nukleus saat transkripsi. Sementara ketika sudah keluar dari nukleus saat translasi, mRNA, rRNA itu berada di sitoplasma atau dalam ribosom. Ya. Berikutnya, perbedaan kedua kita lihat dari rantai DNA dengan RNA nih. Ya. Jadi perbedaan bentuknya untuk DNA bentuk rantainya adalah kelihatan tuh? Iya, double helix ya atau ganda terpilin. Dan dia sangat panjang. Sementara RNA ya, karena dicetak oleh DNA, sekuen-sekuennya dia di situ berupa single strand ya. Jadi rantainya tunggal dan pendek. Berikutnya, perbedaan ketiga, kita lihat gambar ini adalah gambar basa nitrogennya ya. Jadi perbedaan yang ketiga adalah dari basa nitrogennya. Kita lihat basa untuk DNA, ada adenin atau A, ada guanin atau G, ada timin atau T, ada sitosin, bisa simbolnya C atau S. Jadi kita tuliskan basa nitrogen yang dimiliki DNA adalah AGTS atau C. RNA kita lihat memiliki adenin atau A, guanin atau G, urasil atau U, dan sitosin bisa C atau S. Jadi RNA memiliki basa nitrogen A, G, U, S. Oke, jadi Agus ya. RNA Agus, DNA AGTS. Selanjutnya, perbedaan berikutnya. Ya, kita lihat ini yang keempat perbedaannya adalah dari gula pentosanya. Sama-sama segi 5 ya, gula pentosa. RNA gulanya adalah ribosa. Untuk
DNA gulanya DNA, kepanjangan dari deoksiribosa. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Deoksiribosa merupakan gugus gula, ya, gula ribosa yang kehilangan oksigen pada salah satu gugus hidroksilnya, ya. Berikutnya, perbedaan berikutnya yang kelima antara DNA dengan RNA. Perbedaan fungsinya. Oke. DNA berfungsi mengatur hereditas dan juga sintesis protein. Sementara RNA berfungsi pada sintesis protein saja. Selanjutnya yang keenam, kita lihat perbedaan dari jumlahnya, ya, atau kadarnya. Untuk DNA jumlahnya tetap atau tidak berubah selama proses sintesis protein, sedangkan RNA jumlahnya berubah atau tidak tetap selama sintesis protein. Mengapa? Karena saat proses translasi pada sintesis protein, banyak sedikitnya jumlah tRNA yang bertugas membawa asam amino bergantung kapan codon stopnya muncul. Oke? Berikut yang ketujuh, jenisnya. Jenisnya kalau DNA ada DNA template atau DNA antisense atau DNA pencetak, ya, pencetak mRNA. Yang kedua ada DNA non-template atau DNA sense. Sementara RNA jenisnya ada rRNA, mRNA, dan tRNA yang fungsinya tentunya berbeda-beda. Next, replikasi DNA. Nah, replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang telah ada. Enzim yang membantu proses ini adalah enzim DNA polimerase. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah, ya. Kita lihat ada 3 model di sini. Yang pertama konservatif. DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Kedua untai induk menyatu lagi setelah bertindak sebagai cetakan. Bentuk untai-untai baru sehingga mengembalikan heliks ganda induk. Yang B, semi konservatif, kita lihat gambarnya. Kedua untai induk itu masing-masing memisahkan diri. Lihat pitanya yang warna biru dengan orange di situ. Pisah, kemudian masing-masing menjadi cetakan. Ya. Yang dispersif gambarnya Anda lihat di situ. Setiap untai pada kedua molekul anakan itu mengandung pita campuran, ya, terputus-putus di situ. Percobaan dari ketiga model ini dilakukan oleh Matthew Michelson dengan Franklin Stahl. Itu di California Institute of Technology, ya. Nah, dari ketiga model ini yang diakui sampai sekarang itu yang model replikasi semi konservatif. Oke, kita coba lihat, ya. Ingat kembali ikatan basa pada DNA A dengan T, G dengan C. Contoh di sini adalah potongan rantai DNA induk yang akan melakukan replikasi. Kita lihat di sini urutan basa nitrogennya pada DNA. Ya, ada C, G, A, dan T. Nah, kalian lihat pasangannya, kalau A pasti di situ ada T, C dengan G, atau G dengan C, T dengan A, atau sebaliknya A dengan T. Nah, kedua langkah pertama di sini, kedua untai DNA akan memisahkan diri, masing-masing berpisah. Ya, seperti ini. Jadi langkah pertama adalah dalam replikasi ini pemisahan kedua untai DNA. Ini adalah DNA induk yang memisahkan diri. Pasangannya selalu Anda lihat kalau A dengan T, C dengan G. Nah, berikutnya, setiap untai induk ini dapat berperan sebagai cetakan yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang untai DNA baru yang komplementer. Kita lihat, kalau di cetakannya ada A, yang dicetak timin. Kalau di rantai induknya sitosin, maka yang dicetak adalah guanin, dan seterusnya. Ya, A, T, G, C, C, G, ya, T, A, T, C, G, C, G, dan seterusnya. Oke.
Nukleotida komplementer ini berjejer dan dihubungkan untuk membentuk tulang punggung fosfat dan DNA baru ya. Sekarang kita lihat berarti DNA yang terbentuk, berarti DNA anakan di sini terdiri dari DNA induk dan DNA anakan ya, DNA lama dengan DNA baru. Enzim yang berperan adalah DNA polimerase. Ya. Jadi terlihat DNA hasil replikasi adalah gabungan antara satu pita DNA lama dengan satu pita DNA yang baru. Dan urutan basa nitrogennya sama. Oke adik-adik, untuk pertemuan kali ini Mbak Imut akhiri dulu. Semoga semakin jelas ya. Pertemuan berikutnya kita bahas masih berhubungan dengan sintesis protein. Semoga kalian makin suka belajar biologi bareng Mbak Imut. Jangan lupa subscribe, like, dan isi kolom komentar ya. Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.